semuanya. Jadi sekarang kita lagi ada di Bendungan Pasar Baru, tepatnya ada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Nah, jadi ini tuh bendungan pintu air 10 yang sekarang ini bakalan kita telusuri ke dalamnya. Halo guys, sekarang kita ada di UPTD DAS Cidurian Cisadane Tangerang. Dan di sini tuh dia tuh menangani berbagai pintu itu. Contohnya sini ada namanya Prastasna, itu dia di daerah Kabupaten Tangerang. Contoh lagi ada itu juga ada di Kabupaten Tangerang juga. Jadi ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Suryadi. Pak Suryadi. Kita akan membuat warning system, Pin. Jadi di sini saya ingin bertanya Pak, seberapa efektif early warning system yang saat ini diterapkan dalam mengurangi resiko korban bencana, Pak? Warning system itu apa ya? Early warning system itu warning system. Warning system itu untuk peringatan banjir atau peringatan kemarau maksudnya. Bencana alam bebas boleh, Pak. Pak. Dari Bapak. Peringatan itu maksudnya dalam seperti tanda-tanda atau Tanda-tanda iya bisa, Boleh, terus bisa. juga seperti apa ya, Pak? Supaya masyarakat tuh bisa tahu Pak untuk menghindari atau mencegahnya Pak dari Bapak. kalau misalkan di sini kalau ada peringatan banjir itu biasanya kita ada peringatan seperti sirene atau gimana, itu bila mana keadaan debit air meningkat tinggi, itu udah kita sesuai, nanti ada tingkat-tingkat dari siaganya, nanti kita akan memberitahu melalui sirene. Dan bila mana dalam keadaan kemarau seperti ini ya, sepertinya jadi bisa dilihat langsung bila mana keadaan bukan pintu sudah tidak ada dan debit air yang di hilir sudah tutup semua, sudah tidak ada debit limpasan, itu sudah mulai dalam keadaan musim kemarau. Oh, berarti peringatannya lewat sirine tadi Pak ya? Itu untuk banjir. Untuk banjir. Iya. Oke, itu dari suara sirine itu bisa radius berapa kilometer Pak kandungannya? Oh, saya kurang bisa saya pastikan ya, tapi rata-rata orang jauh bisa dengar sih, sekitar dari sekitar kawasan dari Pasar Baru sini bisa dengar. Pertanyaan kedua nih Pak, Ya. seberapa penting edukasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan peringatan dini Pak? Itu yang pentingnya untuk menjaga agar tidak terjadinya nanti bila mana kebanjiran, tidak ada keterlambatan gitu dalam bila mana ada bencana datang seperti bencana banjir atau debit air meningkat. Jadi ada peringatan dari kami, jadi masyarakat itu sudah ada siap-siap lah gitu untuk jangan sampai terjadi lebih berat lagi. Ke terakhir ya Pak ya, kendalanya apa aja sih Pak biasanya? Kendala maksudnya apa, kendala apa? Kendala dalam apa ya? Mungkin kesusahan saat menangani bencana atau apa ada. Kalau banjir sama kering itu memang dua-duanya sama-sama disebutnya yang sangat perlu diwaspadai ya. Dua-duanya harus diwaspadai. Juga perlunya ada kewaspadaan daripada seluruh masyarakat, juga dari kita juga selaku pihak dari pemerintah gitu ya. Dalam hal pentingannya itu bila mana terjadi kekeringan, kita sudah mempersiapkan diri seperti tambungan air, jangan membuang air seperlunya saja, jangan membuang yang tidak perlu gitu ya. Apalagi namanya air bersih juga ditambah bila mana ada banjir, kita bisa antisipasi dengan membersihkan saluran air atau membuat rembas serapan air gitu. Jadi jangan semua air itu bisa langsung dibuang ke sungai. Jadi kalau langsung dibuang ke sungai biasanya ada peningkatan debit. Ya gitu. Ya gitu, bila mana bisa diantisipasi lah secara dari sedikit-sedikit dari masyarakat
bisa dibuat dari tadi sumur-sumur atau resapan-resapan lah, bisa dari penanaman pohon atau gimana gitu, jangan semuanya itu ditutup semen. Iya. Iya gitu, masih gitu. Apalagi kan banyak kan ditebang-tebangin. Nah iya, itulah gitu. Sebenarnya itu sederhana. Ya dulu sebenarnya kalau waktu zamannya waktu belum banyak kata perumahan yang banyak memakan lahan gitu, masih banyak lahan terbuka, banjir itu tidak terlalu sering gitu. Karena cepat tinggi karena tadinya lahan kosong sudah ada pemukiman. Jadi namanya pemakaiannya itu resapan airnya itu mudah berkurang. Ya. Gitu. Mungkin satu lagi tambahan dari saya mungkin ya Pak ya. Mungkin bagi Bapak itu seberapa penting sih edukasi buat masyarakat agar tidak mencemari lingkungan, terutama membuang sampah di Sungai Cisadane ini. Itu kesadaran dari kita sendiri. Benar sih. Kita sendiri yang nanti kena akibatnya. Bila kita mau semaunya, kita juga kena. Ya siapa yang menanam dia mereka menuai. Ya itu aja sebenarnya. Dari kesadaran kita sendiri. Kalau bila kita ingin hidup bersih, sehat, ya begitu, kita harus berani capek, berani hidup berdisiplin yang tinggi. Bila kita semaunya, ya nanti hasilnya juga semaunya juga. Gitu aja sih sebenarnya. Ya intinya bagi nanti pihak pemerintah juga akan melakukan semaksimal mungkin lah untuk mengantisipasi segala hal yang tidak diinginkan dari masyarakat gitu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada yang pengen disampaikan sama Bapak? Saya menyampaikan ya untuk pada masyarakat agar mempergunakan air sebijak mungkin, sebaik mungkin. Perlukan bila mana memang itu untuk perlu, jangan diboros-boros atau membuangnya dengan hal yang tidak perlu gitu. Itu aja, dan harus menjaga kebersihan lingkungan setempat. Ya, gitu saja. Oke, terima kasih Pak Suyadi Ya, terima kasih, Pak. untuk wawancaranya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kita akhiri dulu mungkin wawancara pada